Setiap wali Allah yang diutus di muka bumi ini memiliki beragam cara untuk menyiarkan agama Islam. Kadang sebagian wali kebanyakan membantu orang yang susah sampai yang jahil. Di antara banyaknya umat manusia di muka bumi ini, kita tidak tahu mana wakil yang dipilih oleh Allah untuk menyiarkan agamanya. Seperti kisah Habib Maulan Danggal Al-Athos yang merupakan wali majdub atau wali yang sedikit gila yang selalu mencium tangan Rasulullah setiap hari. Sebelum mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, mari kita simak kisah Habib Maulan Danggal Al-Athos ini. Sebelum ke kisahnya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Dia adalah Al-Habib Maulan Danggal Al-Athos. Beliau hidup sendiri di dalam hutan daratan India. Hutan itu begitu rimbun, tapi warga sekitar tidak pernah takut untuk masuk hutan. Warga setiap hari banyak keluar masuk hutan itu. Lantas ketemulah sebagian warga yang beragama Hindu itu dengan Habib. Karena ketahuan tinggal di dalam hutan, hebohlah warga India itu. Dilihat di sekitar Habib Maulan Danggal Al-Athos tidak ada makanan. Habib tidak pernah pakai baju dan alas kaki. Akhirnya warga suka masuk ke dalam hutan sambil membawa makanan dan kebanyakan warga yang masuk membawa makanan itu. Begitu keluar sudah mendapat hidayah dari Allah melalui Habib Maulan Danggal Al-Athos, yaitu masuk Islam. Semakin lama makin banyak warga yang masuk hutan. Dan setiap keluar hutan warga tadi yang tadinya beragama Hindu berubah jadi beragama Islam. Akhirnya kabar banyak orang ketika keluar dari hutan itu jadi orang Islam. Gegerlah pihak istana kerajaan Hindu waktu itu. Akhirnya Raja Hindu itu turun tangan dan masuk hutan, juga dijaga ketat oleh bala tentaranya. Ketika bertemu dengan Habib, sang raja memberi peringatan, "Wahai Habib, janganlah kamu memperdaya rakyatku yang masuk ke hutan ini. Atau kau pergi dari hutan ini. Kalau kamu tidak mau berhenti memasukkan rakyatku untuk masuk agama Islam, atau tidak mau pergi dari hutan ini akan aku ratakan hutan ini." Habib Maulan Danggal Al-Athos menjawab argumen raja itu dengan santai dan berkata, "Aku tidak memperdaya rakyat Paduka, dan tidak meminta rakyat Paduka untuk masuk Islam. Mereka sendirilah yang mau masuk Islam." Menurut cerita di dalamnya, rakyat Raja Hindu ini mau masuk Islam setelah bersalaman dan mencium tangan Habib Maulan Danggal Al-Athos. Masih menurut Habib yang menjawab argumentasi raja, "Aku tidak akan mau pergi dari hutan ini dan kalau Paduka mau membabat atau meratakan hutan ini, silahkan kalau bisa." Tambah geram raja dijawab begitu oleh Habib Maulan Danggal Al-Athos. Sang Raja Hindu itu kemudian berkata, "Baik, besok pagi aku akan mengirim pasukanku yang mengendarai gajah. Bersiap-siaplah kau ditimbun oleh reruntuhan pohon sekitar sini. Ayo kita pulang semua," kata sang raja. Tinggallah Habib Maulan Danggal Al-Athos di dalam hutan sendirian. Lalu besok paginya sudah datang prajurit raja itu dengan mengendarai gajah. Sang raja ikut, tapi komando diserahkan kepada panglima perangnya, lengkap dengan pimpinan perang dan komandonya. Sedangkan Habib Maulan Danggal Al-Athos tiduran di atas pepohonan. Pohon besar yang setiap hari ditempati. Ketika komandannya memerintahkan untuk meratakan hutan, ratakaan. Kemudian Habib Maulan Danggal Al-Athos berkata, "Nyamuk habisin pasukan yang bergajah itu." Dengan izin Allah, nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak menyerang pasukan gajah itu. Pasukan gajah itu kemudian menyerah setelah disuruh mundur oleh Raja Hindu tersebut. Tak sedikit yang tewas dan sekarat. Entah nyamuk dari mana sebanyak itu bisa mengalahkan tentara bergajah itu. Sementara hutan belum apa-apa, tapi pasukan sudah banyak yang tewas dan sekarat diserang nyamuk. Akhirnya Raja Hindu menemui Habib. Setelah menyerah dan berkata, "Wahai Habib, sejak saat ini aku izinkan kamu tinggal di dalam hutan ini dan aku mengaku kalah. Terserah rakyatku yang mau Islam atau ngasih makanan aku tidak akan melarangannya. Dan mulai saat ini saya akan berjanji. Setiap hari Jumat aku mau menemui Habib dan memberi makanan terhadap Habib." Singkat cerita, raja itu setiap hari Jumat selalu bertemu Habib membawa makanan.
sambil bersalaman dan mencium tangan Habib Maulan Danggal Al-Atos. Ketika raja meninggal, dibakarlah jasad raja. Tapi anehnya, tangan dan mulut raja tidak terbakar api. Pihak istana kerajaan heran, termasuk keluarga raja sendiri. Sebab tangan dan mulutnya tidak bisa terbakar, meskipun dibakar berkali-kali. Kemudian pihak istana dan keluarga menemui Habib dan bertanya, "Wahai Habib, raja sudah meninggal dan ketika dibakar jasadnya, tangan dan mulutnya tidak bisa dimakan api padahal sudah dibakar berulang-ulang." Habib Maulan Danggal Al-Atos kemudian menjawab pernyataan itu. "Benar, itu tidak bakal bisa dimakan api. Sebab raja setiap hari Jumat bersalaman denganku. Dan mencium tanganku menggunakan bibirnya. Sedangkan aku, mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari." Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi." Masya Allah, wallahu alam. Kisah ini diambil dari cerita guru kita, Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Melalui cerita ini, semoga di akhirat kelak kita semua selamat dari api neraka dan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.